ke Densus. Nah ya, nah itu pertanyaan yang paling penting. Yo ya, gue jumpa lagi sama gue ngecer ke Z yang Z-nya 3 kali. Nah, kali ini gue bakal membuat konten podcast lagi teman-teman semua. Yang pada masanya kemarin gue sudah membuat konten bersama salah satu coach terpilihnya di per League of Legends PC Indonesia. Kali ini gue bakal membuat konten Rapcast kali ini yang mungkin sedikit agak lebih berbeda lagi, tetapi ini agak sedikit penting. Wow, penting sih nggak penting, tapi bagi gue ini penting karena gue sekarang nggak sendiri, berada bersama ketua harian ESI di kota Medan atau Provinsi Sumatera Utara, yaitu adalah Bang Max. Halo Bang Max. Halo. Waduh, gila, keren. Lagi-lagi aku jumpa orang Medan, guys. Gimana kabarnya Bang Max di kala pandemi yang seperti ini, Bang? Sehat, Bang? Ya, sehat nggak sehat lah ya. Aduh, gak sehatnya kenapa tuh, Bang? Iya kan nggak sehatnya kan kita kan punya usaha juga kan susah nih di corona Oh ini. iya, betul, Banyak kali Bang. ppkm ini jadi agak-agak susah lah. Iya, event mati semua lah ya. Tapi dari Abang sendiri sehat berarti, Bang ya? Sehat. Alhamdulillah sehat gitu. Guys, nih ya buat teman-teman yang nggak tahu ya guys ya, ini ada sedikit cerita. Gue jujur lagi ya, seperti Bang Simon yang kemarin di konten kemarin tuh, gue sama Bang Max itu sebenarnya dibilang first time sih enggak first time jumpa. Mungkin kalau dalam konten iya first time, tapi kalau boleh sedikit kita flashback lagi Bang Max tuh, kita awal tuh jumpa tuh di acara Lead by IndiHome ya kalau nggak salah, di Lead ya. Benar. Di kalau nggak salah tuh di Mutia Garden. Iya, Mutia Garden. Di Mutia Garden guys ya. Jadi aku jumpa sama Bang Max. Sebenarnya tuh bisa dibilang tuh gak jumpa sih, sebenarnya tuh harusnya gak jumpa menurut gua ya. Karena kalau gak karena lagi ada makan ya kalau nggak situ ya Bang ya. Kebetulan Bang Max datang nanya, kan ini kosong apa enggak? Kan gua jujur ya sebagai orang yang umum kayak, ini ketua harian sih nih, aduh gue harus ngapain nih, gue takut gitu kan. Jadi rupanya Bang Max ternyata humble ya kan, ramah, nanya-nanya tentang e-sport di Medan gimana. Kalau nggak salah waktu itu kemarin jumpa sama Kak Sandra juga kan, satu meja kan. Iya, benar. Betul. Nah sekarang Gue gimana Bang? kirain kemarin jumpa, kirain lu nya orang kru dari Jakarta. Oh enggak. Kita orang Medan juga. Iya, anak Medan asli juga kita Bang. Iya. Betul. Nah jadi ngobrol sekarang akhirnya berkesempatan lah nanya-nanya yang lebih tinggi ya kan Bang. Kalau kemarin tuh ibarat kata bahasanya bahasa warkop lah ya kan, bahasa nongkrong gitu, pertanyaan biasa. Sekarang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus aku tanyakan seputar ESI, PBSI ataupun e-sport di Indonesia, terkhususnya di Sumatera bagian utara. Oke Bang Max, nih gue mau nanya nih Bang Max ya. Kan banyak nih penonton gue atau beberapa orang-orang ya tahu apa sih itu PBSI, apa sih itu ESI gitu. Mungkin dari Bang Max sendiri boleh dijelaskan kali Bang ya. Boleh. PBSI kita dari kepanjangan aja ya. Oke, asik. Seneng banget. Kan dari data dulu. Jadi Iya. PBSI itu pengurus besar e-sport Indonesia. Jadi kan kita tahu lah. Sekarang kan kaum milenial mainnya tuh di mana-mana main game apa. Betul. Ada yang konsol, ada yang mobile, ada yang PC, ada yang VR lah. Jadi si PBSI ini mengurusi, kita bilang lah organisasi resmi dari pemerintah untuk mengurusi e-sport. Nah, selama ini kan kita nih bebas-bebas aja nih. Nah, jadi karena memang perkembangan pesat di era sekarang ini ya, udah bukan 4.0 lagi ya nih. Bukan. Udah lebih ya. 000 2.0. Nah, udah semakin berkembang. Jadi kebetulan memang industri e-sportnya memang berkembang pesat. Jadi mungkin pemerintah udah melihat ini sebagai suatu yang harus dibantu gitu ya. Betul. Jadi si PBSI inilah yang menopang si e-sport ini ke depannya dan udah menjadi cabang olahraga resmi di bawah KONI.
Jadi untuk kita papannya itu mungkin nanti dari daerah, dari kabupaten kota, naik ke provinsi, nanti ada lagi nanti PON, ada lagi nanti SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Betul. Kedepannya pasti ada, dan itu melalui siapa? Melalui PBSI, itu yang Nah. membina. Jadi kawan-kawan nih, kalau memang berminat jangan cuma main game habis Nah. waktu nggak tahu mau ngapain, banyak loh, Betul, kan? betul itu soalnya. Ini tempat Betul. wadahnya PBSI ini. Ah. Bisa datanglah ke PBSI kota kabupaten masing-masing atau provinsi masing-masing. Pasti nanti diarahkan kita mau kemana gitu. Betul teman-teman, betul itu. Nah, satu lagi, dan ini memang masih baru. Di 2000 kita dilantik 2020 ya, tapi kalau nggak salah di pusat tuh 2019 akhir. Oke. Jadi di seluruh provinsi kita ada 3 atau 4 ya. Semuanya udah ada di kabupaten kotanya, semua udah ada pengurusnya. Jadi mantap lah, tinggal Wah. datang aja. Jangan malu-malu. Datang aja, kalau nggak hubungi Bang Max aja. Anjay, kalau di Sumut boleh lah ya. Boleh lah ya. Kalau di Jakarta jangan, jauh kan capek, kasihan. Oh, Yang kos nanti. Oke, jadi seperti itu ya guys, sedikit pengertian dasar dari PBSI dan juga AC lah Bang ya. Berarti bisa dibilang AC itu ya per daerah atau kabupaten setiap provinsi. Kalau PBSI-nya tuh kayak pusatnya lah gitu ya. Ya, jadi kalau di daerah AC dia. AC misalnya kalau Sumut, AC Sumut gitu. Kalau pusat baru PBSI. Nah itu, jadi buat teman-teman yang nggak tahu itu. Jadi buat teman-teman semua seperti yang Bang Max bilang, jangan hanya sekedar main game, lakukanlah peningkatan. Yang tadinya main game mungkin kerja di bagian PBSI-nya, entah dia ya cari pengalaman lah gitu ya Bang ya, di bagian per e-sportan ini yang luar biasa. Betul. Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang apa itu pengertian AC, apa itu PBSI lah segala macam gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih Bang Max ya, sebelum Abang menjadi ketua harian AC bagian Prompev Sumutnya ini, kalau boleh tahu tuh ada sedikit jenjang karir nggak sih Bang, yang di luar e-sport kah atau apa gitu? Banyak ya jenjang karir. Kebetulan kayak saya ini punya IO e-sport lah kita bilang ya. Oh IO, oke. Iya, sebelum itu dulu jadi ini apa namanya, kru di event di turnamen. Oke. Ataupun jadi shortcaster. Dulu aku shortcaster di Medan. Cuma Widih. sekarang udah ini. Oh udah nggak lagi ya? Enggak. Terus kalau kan banyak nih kawan-kawan pasti kalau main game jadi pro player nggak harus. Sebenarnya kan pro player ini memang apa ya, dedikasi tinggi, niat, motivasinya harus tinggi, sama harus punya talent kali ya. Oke. Kalau nggak punya talent pun harus punya jam terbang yang tinggi dan mau belajar. Betul. Nggak banyak yang bisa, sedikit yang bisa jadi pro player kan gitu. Kalau nggak bisa ya udah ke yang lain. Kalau lu jago ngomong ya udah lu jadi shortcaster talent, atau lu jadi pengamatnya, misalnya jadi analis. Nah, betul. Lu mau buat usaha jadi buat IO seperti kayak gua juga bisa gitu. Nah, Nggak banyak lagi hal yang lainnya ke depannya, karena ada lagi yang namanya nanti jadi pelatih. Ada pelatih, terus ada nanti kita lagi mengajukan program ke sekolah-sekolah. Mungkin lu jadi tenaga pengajarnya lagi untuk e-sport. Waduh. Mana SMA Iya. Iya betul, karena kemarin juga kan sedikit dengarkan udah mulai ada tuh pergerakan ya Bang ya, dari tim-tim e-sport juga kayak mau bergerak menuju ke sekolah-sekolah anak-anak gitu ya Bang ya. Dan ataupun di luar itu kalau memang kita bilang apa, bisa jadi apa namanya, streamer juga bisa. Betul. Banyak sekarang platform yang perlu streamer. Cuma ya lu jangan mau enaknya aja lah, harus ngejar jam tayangnya mungkin gitulah. Kayak Bang Rep nih kan gitu. Iya betul. Setiap platform pasti ada targetnya masing-masing lah ya. Baru bisa dia menikmati semua hasil lah gitu. Oke. Jadi seperti itu ya Bang ya, pernah jadi event organizer, pernah jadi bagian kru-kru dalam ya setiap ada event yang mengendalikan orang layar belakang lah, bisa kita bilang bahasanya lah ya. Bahkan dulu aku pro player loh. Oh ya. Iya. Pro player apa Bang, di bagian apa? Game apa? Aku mulai main game itu kompetisi dari tahun 2003 loh. Oke, 2003. Anjir, itu 2 tahun atau 2 tahun baru lahir itu. Dulu gamenya masih lokal, belum ada internet. Oh, game lokal. Oke. Counter Strike. Oh, CS ya. Iya, CS 1,4, 1,5, 1,6, Condition Zero gitu. Yang udah ada dus belum? Dus yang padang pasir udah. Iya, masih ingat, tahu.
Udah dua Iya, aspek. das Nah. dua aspek. Modal di tengah lo pakai AWP, udah. Gue masih ingat. Iya iya iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi ya balik lagi seperti yang Bang Max bilang, bukan hanya seputar e-sport itu just pro player gitu kan. Ada yang di bagian Banyak. IO, talent, shotcaster, analis, coach. Jadi ya mungkin agak sedikit harus diubah lah pemikiran pola pikir anak-anak lah zaman sekarang lah bisa dibilang ya Bang, karena taunya kalau mau jadi e-sport tuh gue mau jadi pro player, gue mau jadi pro player gitu, padahal ada pekerjaan yang lain gitu yang bisa menghasilkan juga. Benar. Betul Terus betul. memang harus bener-bener kalau mau jadi pro player niat sih memang. Oh Kayak dulu iya. pengalaman gue dikit lah ya. Ya boleh boleh Dulu Bang. pengalaman gue tuh kayak mungkin gue skillnya bukan nyombong ya. Dulu gue jago banget, jago banget Wih, di siap, Medan, di siap Medan. suhu. Oh di Medan. Oke oke Jago oke. banget. Cuma kan dulu kita kan main tuh warnet mana ada yang pakai headset dulu ya. Dulu masih pakai speaker. Oh iya betul betul. Sementara waktu kita turnamen jumpa tim-tim besar itu mereka udah pakai headset. Kita nggak ada kayak step denger step gitu, nggak ada. Betul Kita betul. jumpa kalau kata orang Medan jumpa libas. Iya jumpa libas ya kan, sebelahan Iya, antam ayo betul. gas. Pada akhirnya kita terbang ke Jakarta main ya kalah gitu. Nggak ada taktik siapa lempar smoke, siapa lempar flashbang, nggak Iya. ada kita mau belajar. Kita cuma mau tembak-tembakan aja. Iya betul betul lah Nah, aja. kalau mau jadi pro player, lu harus harus ini, Wah, naik deh. ya, naik deh, aduh. Apa Lu harus M-nya bener-bener- naik. Lu harus bener-bener niat gitu lah. Kayak misalnya Mobile Legend lu kapan farmingnya, gold per minute-nya, Betul. kapan spawn apalon apa, harus gitu loh. Betul Nggak betul. susah. Betul sekali. Apalagi kalau masalah kita kalau bicara zaman dulu sama zaman sekarang gitu ya. Tapi yang lo rasain apa sih Bang? Pasti adalah positif dan negatifnya setiap apapun yang setiap per tahun kan. Tapi kalau kita bicara lagi sebuah e-sport gitu ya. Dulu bedanya e-sport zaman dulu sama sekarang tuh apa sih Bang? Kalau boleh ya secara detail kecilnya aja deh. Plus minusnya ya. Iya, plus minusnya. Kalau misalnya dulu kita bilang lah kayak zaman gua aktif kompetitif ya. Paling turnamen itu setahun ada 2 gitu, 1 itu prize poolnya berapa gitu, kecil Iya, gitu. kecil. Dulu 2 juta udah gede banget Betul dulu. betul. Udah suatu kebanggaan sekali gitu. Kalau sekarang tiap hari pun ada turnamen, tengah malam pun ada, tiap hari ada, minggu ada. Belum lagi online dan offline lagi kan. Betul. Banyak banget tuh. Nah, cuma itu dia. Kalau dulu komunitasnya itu kompak banget. Oh kompak. Emang sekarang nggak kompak Bang? Dibilang kompak, cuma ada nggak kompaknya, kayak berkubu-kubu gitu loh. Oh circle Kita lah bilang- zaman sekarang lah ya. Circle, ya, oke. Iya. Kalau kita bilang ada namanya klan, ada guild. kan Iya, gitu kan. kita nggak kenal yang namanya circle, kita dulu kenalnya guild aja ya kan. Ya gitu-gitulah. Betul. Tapi ya itulah ya Bang ya, pahitnya zaman e-sport zaman dulu, kayak entah lo mau pergi ke sebuah tempat turnamen aja lo harus jalan kaki, lo harus naik angkot bahasa kalau di Medan, lo rela jauh-jauh pergi ke tempat turnamennya demi secuap uang berapa gitu zaman dulu ya, 100.000 200.000. Gue ingat banget tuh sama kawan-kawan gue tuh zaman kalau mau jadi turnamen tuh harus pergi bareng-bareng, kalah nangis sedih ya, seperti itulah ya cerita e-sport zaman dulu gitu. Oke. Ini nih Bang, nih yang gue penasaran nih kan, masalah per-e-sportan di Medan lah, kita bilang Sumut aja lah gitu ya. Kira-kira apa Bang? Betul. Kita sambil merokok apa izin lah ya. Iya nggak apa-apa, gaskan, siap, nggak apa-apa Bang, Oke, lanjut. siap. Ada nih sedikit pertanyaan juga nih dalam secara pribadi juga gitu ya, kalau kita boleh pertanyakan, kira-kira nih kedepannya ada nggak rencana-rencana dari AC terkhusus di Kota Medan atau Sumatera Utara, kayak seperti lomba, event, atau bisa kita bilang expo gitu ya? Ada nggak Ya, nanti ke depannya? Ada, cuma memang kan seharusnya udah dijalankan, tapi gara-gara corona jadi kita kan kurang sosialisasi juga. Karena kan kalau kita sosialisasi melalui media juga nggak terlalu ampuh, karena masih jarang yang mereka lebih ingin terlibat ketika itu ada acara langsung gitu. Misalnya kayak dulu tuh ada expo di mall, ada turnamen sekali. Betul. Banget. Kalau di online pun sekarang kan terbagi-bagi,
ada acara event-event online juga banyak. Jadi orang pun kurang ini ya. Apalagi sosialisasi, lu ngapain join sosialisasi gitu. Iya. Lah kita plus 62 nih ya. Iya. Kalau misalnya program kedepannya itu udah pasti kita kayak inilah, kita kan sekarang lagi ada kejurnas ya. Betul, ke Jurnas. Nah, kita lagi ada kejurnas. Jadi sebenarnya kalau Mhm. memang kemarin tidak ada kendala, seharusnya kejurnas ini diambil dari juara PON. Oh, juara PON. Oke. Jadi dia ada memang tahapannya dari selekda masuk nanti ke kejurda, Mhm. dia ada PON, nanti yang juara PON itu masuk ke pelatnas ya kita bilang ya. Platnas. Nah, pelatnas. Jadi mungkin tahun depan kita udah ada namanya, atau tahun ini kali ya, ada namanya liga-liga yang memang udah bertaraf atau berlisensi nasional Oke. per provinsi atau per kabupaten kota. Nanti dari liga-liga inilah nanti yang lebih bisa disaring lagi masuk ke kancah nasional. Oh. Nah, itu kita kan sekarang belum ada. Mungkin nanti dari tahapan dari kampus-kampus atau dari sekolah-sekolah, kampus umum gitu pasti ada. Betul. Berarti dari situ sebenarnya kalau tidak ada terjadi pandemi ini ya dari PON itulah ya Bang. Udah tinggal diambil berarti juara-juaranya doang berarti ya. Benar. Tapi di luar itu memang ada namanya scouting talent. Oh. Jadi contohnya nih udah menang nih PON nih, udah masuk pelatnas dia. Nanti ada lagi squad yang memang betul-betul kayak misalnya kayak Abang Red nih. Dia nggak juara PON tapi jago, dia kita rekrut gitu loh. Oh, oke. Ada pilihan dari pusatnya gitu ya. Iya, cuma nanti siapa yang turun bertanding pada hari H mungkin keputusan si pelatih atau manajer kali ya. Oke, betul. Ngomongin pelatih berarti ibarat kata bahasa Inggrisnya coach, anjay, coach gitu ya Bang ya. Coach, Iya. coach. Nah, Iya. kebetulan tuh gue kemarin lihat salah satu nggak salah satu, maksudnya sudah semua gue lihat calon-calon terpilih coach untuk mewakili perwakilan di Indonesia gitu ya di SEA Games Vietnam 2021. Salah satunya yang gue lihat adalah yang pastinya yang gue utamakan tuh League of Legends dan Wild Rift-nya Abang gitu. Nah, kebetulan tuh League of Legends PC-nya itu juga yang kemarin gue udah juga buat kontennya tuh sama Bang Simon Bang. Salah satunya itu Abang itu dari Medan juga tuh. Nah, kebetulan gue kan ketahu Bang Max, wah ini kan AC ini berarti Medan nih harus terikut lah ya kan, terlibat lah berarti kan masalah yang si Bang Simon ini terpilih. Nah, kalau boleh tahu tuh apa ada nggak sih upaya atau kayak pengolahan tugas AC ini terhadap Bang Simon ini juga ikut andil gitu Bang? Iya, sebenarnya kita bilang kalau memang kita berbicara dari cabang olahraga lah kita bilang ya, karena ini kan pelatnas ya. Yap. Itu kan di bawah, kita kan masih di bawah KONI. Nah, KONI itu kalau memang dia mau milih pelatih, dia memang harus punya standarisasi sertifikat. Oke. Sementara kita di e-sport ini masih baru dan belum punya regulasi atau sertifikasi atlet dan pelatih. Nah, makanya sekarang semua masih diambil sama pusat. Mungkin kedepannya bisa dari provinsi kita saring gitu loh. Oke, jadi bukan hanya kayak dan misal dari pusat udah ada nama nih, misal kita ada Bang Simon. Tapi kalau menurut AC itu kami mengajukan ini kurang, itu bisa ditahan keputusan dari pusat. Oke. Tetap semuanya yang masuk jadi pelatnas, baik itu atlet ataupun wasit ataupun pelatih, itu ada namanya promosi dan degradasi. Jadi kita nanti ada namanya sistem periodisasi. Kalau dia performanya atau kita bilang lah kerjaannya jelek ya, kenapa enggak kita ganti gitu, kita kasih kesempatan sama yang lebih punya kemampuan kan gitu. Betul. Karena apapun itu juga terkadang pun skill dan pengalaman ataupun jam terbang itu masih banyak orang agak susah memilihnya gitu ya Bang ya. Di lain sisi lo punya skill tapi jam terbang lo nggak ada, di lain sisi jam terbang lo tinggi tapi skill lo kurang, kan agak bingung juga berarti ya. Iya. Karena kita bilang e-sport ini cabang olahraga yang unik lah ya. Waduh. Ya. Dibilang kayak olahraga catur ya mirip mungkin dia, kita main di motorik ya. Betul. Tapi beda lah, banyak banget yang memang unik, bener-bener unik. Jadi kita standarisasinya pun belum kita ini, mungkin di pusat udah ada karena kita kebetulan bulan depan ada rapat koordinasi nasional, mungkin di sini ditetapkan itu semua. Oke, siap. Ini mungkin udah menuju ke sedikit pertanyaan terakhir nih Bang kali ya. Kalau boleh tahu sih dari Bang Max sendiri kan udah setahun lah ya bekerja di bagian per e-sportan lah ya, untuk bagian AC ya.
Dari AC ya dari 2020 bulan 3. Oh, kalau dari e-sportnya? Dari e-sport ya kalau aktif kompetitif dulu 2003 sampai 2014. Habis itu kita ke e-sport bagian event dari 2015 sampai 2000 sampai sekarang kali ya. Sampai sekarang. Cuma mulainya di 2017 kali ya aktifnya. Oke. Nah, menurut abang sendiri itu kan dari pengalaman ya terjun lah pahit enaknya di dunia e-sport. Kira-kira itu ada nggak sih batas umur kalau kita mau terjun ke dunia e-sport gitu? Jadi buat anak-anak muda zaman sekarang kayak entah itu jangan asal ceplos-ceplos mau masuk aja gitu kan, mereka nggak tahu umur minimal atau umur maksimal gitu bang. Iya. Ada sih kalau kita kemarin untuk PON kemarin yang di Papua kemarin yang eksibisi Yap. ya. Itu minimal umurnya 13. 13, oke. 13 tahun. Maksimalnya kita tidak ada. Untuk yang SEA Games ini minimal umurnya itu 18. 18, oke. 18. Tapi nggak tahu lagi nanti ganti regulasi kalau untuk Olimpiade lagi. Oh iya ya, betul. Ya. Betul. Kalau Untuk yang dunia Games ini itu 18 minimal, tapi kan maksimal tetap nggak ada. Oke deh. Ini terakhir apa sih harapan abang mungkin dari per daerah ya, salah satunya Sumut, untuk nanti teman-teman kita atau coach ataupun atlet yang bakal berlatih di kancah SEA Games Vietnam 2021 ini bang? Apa harapannya? Harapannya Iya, kita harapan. menang lah, bawa Iya. harum nama negara. Betul. Terus ya all out lah gimana, karena kan memang kalian kan perjuangan masuk pelatnas aja susah, berapa ribu orang kemarin yang Iya, diseleksi kan betul. gitu. Jadi jangan buat kecewa juga. Terkadang juga ada yang memang dia jago tapi waktu hari H dia apa namanya gemetaran, jangan gitu, mental. Dingin ya. Ya keringetan. Contohnya kayak main PUBG gitu gini, nge-scroll, aduh keringatan bang tangan aku bang. Pause dulu. Iya. Sama itulah, aku pengen bilangnya fair play aja sih. Kalah ya kalah, terima. Menang ya syukur, bagus gitu. Ya berbesar hati lah. Terkadang kan banyak yang gitu yang dia nggak terima gitu. Oke, siap. Oke. Kalau menang wajar lah ya. Iya, namanya juga pertandingan lah ya. Mewakili nama Indonesia udah sedikit membanggakan lah, walaupun ya perjuanganmu belum membuahkan hasil gitu. Oke, jadi terima kasih ya Bang Max ya udah mau nih gue tanya-tanya, gue masuk podcast gue ini, insya Allah nanti ya gue upload di YouTube. Pokoknya sorry banget udah ganggu waktu abang ini. Aman. Jadi semoga gue doain juga di bagian AC di Medan, terkhususnya Sumut juga ya pelan-pelan lah ya Bang, ada melakukan event ataupun ya apapun itulah, karena kita anak Medan nih haus akan lomba juga nih Bang. Gue tengok nih Bang. Sumpah, gue tuh gatel banget tengok event-event offline, betul. Ya nanti mungkin kita bocoran sedikit, nanti ada kalau untuk di Medan ya ada Piala Wali Kota masalah. Oke, siap-siap tuh ya anak-anak teman-teman gue ya, abang-abang aku, kakak semua yang di Medan. Ramekan ya kan? Ramekan. Nah kalau nggak rame sama aja, capek mereka udah buat ini loh. Iya, nanti kalau sukses kita ajukan lagi Piala Gubernur. Nah, sukses lagi, naik lagi. Nah, iyalah. Gitu. Oke, terus sekali lagi terima kasih. Apa Bang? Ada pesan sama kawan-kawan. Oh, apa? Kalau lu merasa lu jago, lu tanding, lu ikut kompetisi. Jangan lu main di rumah aja nggak tahu mau ngapain, buang waktu lu. Gila, sumpah. Ya? Ini kalimatnya macem ini yang gue lihat-lihat nih, yang gue denger tuh kayak zaman dulu gue di warnet, ya kan? Kau sini kau, ya kan? berantem gitu. Gila, pesan yang sangat bagus dan bermoral sekali ya guys ya. Maksudnya Bang Max tuh mungkin ya jangan di rumah doang main game ya. Setidaknya lo coba kalau misalnya lo ngerasa jago ya Bang Max ya. Kalau membuahkan hasil ya alhamdulillah berarti kan. Karena di plus 62 ini banyak yang namanya bacot online ya. Di online lo ngebacot, alah cupu noob tiba di offline. Iya. Anak-anak epos tuh, ada anak epos. Kita mending kita mundur aja kita. Waduh, senang banget gue sumpah kali ini. Kemarin udah ngobrol sama coachnya yang terpilih, sekarang sama AC Medan. Jujur ya guys ya, sebelum gue penutupan, gue aja sebelum mulai ini udah gemeter. Ada gue takut salah masuk berita gue di e-sport Medan, ada apa ini ya Allah gitu. Nanti ada tukang bakso lewat lah.
Oke Bang Max, terima kasih sekali lagi Bang Max. Sehat selalu. Semoga di AC ataupun PBSI Perisportan Indonesia, tapi lebih khususnya Sumut atau Medan, sukses semua lah ya Bang ya. Amin. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, juga subscribe dan komen siapa aja yang ingin gua undang lagi. And see you. Bye bye. Terima kasih Bang. Yuk, sama-sama.